Ya, selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara GW Jawab pada malam ini. Jadi pada malam ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah saya mulai 2 minggu yang lalu. Kita 2 minggu yang lalu belajar bersama-sama mengenai perlunya kita untuk melakukan penafsiran terhadap kitab suci. Dan pada sesi yang kedua ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat garis besar proses penafsiran itu seperti apa. Kita berbicara mengenai mengapa diperlukan proses penafsiran terhadap kitab suci. Tidak cukup hanya dengan membaca dan mentaati. Ya, alasan yang pertama karena adalah yang namanya pembaca pada saat yang sama dia adalah seorang penafsir. Ya, seorang pembaca Alkitab itu tidak bisa secara lugu atau dalam bahasa kerennya naif berkata baca dan taati saja. Nggak bisa seperti itu. Ketika kita membaca Alkitab, sesungguhnya kita sedang terlibat dalam sebuah proses penafsiran. Nah, kita tidak bisa mendatangi teks dengan kondisi yang kosong atau netral. Ketika kita membaca teks kitab suci, ketika kita membaca Alkitab, kita selalu membawa apa yang saya sebut dengan prasuposisi dan pra-understanding. Nah, itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah gambarannya seperti ini. Interpreter itu adalah Anda. Anda sebagai pembaca kitab suci. Ketika Anda membaca kitab suci, Anda tidak membaca dalam kondisi pikiran yang kosong. Anda sudah membawa apa yang namanya prasuposisi dan pra-pemahaman. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan nama presupposition dan pre-understanding. Nah, jadi setiap orang yang membaca Alkitab selalu membawa ini. Entah dia sadar atau tidak sadar, selalu membawa dua bagasi ini. Prasuposisi dan pra-pemahaman. Dan itulah sebabnya dia tidak bisa membaca Alkitab dalam kondisi yang netral. Nah, apa itu prasuposisi? Apa itu pra-understanding? Ya, saya jelaskan lebih dulu pra-understanding atau pra-pemahaman. Nah, yang disebut dengan pra-pemahaman itu mencakup pengajaran dan gagasan-gagasan yang sebelumnya telah kita terima dan amat mempengaruhi pemahaman kita pada sebuah teks. Contohnya seperti 2 minggu yang lalu, saya berbicara mengenai salib, sebuah ilustrasi yang paling gampang. Di dalam pemahaman kita, biasanya kebanyakan orang di gereja-gereja memahami salib itu seperti sebuah tanda plus, seperti sebuah tanda tambah, di mana ada bagian horizontal dan kemudian ada bagian vertikal yang menyilang. Nah, itu loh. Jadi ketika mereka membaca kitab suci dan ketemu kata salib, dan mereka membawa pra-understanding ini, mereka membawa pengajaran-pengajaran dan gagasan-gagasan yang telah mereka terima sebelumnya. Jadi ketika mereka ketemu kata salib, yang ada di dalam benak mereka adalah ya sesuatu seperti tanda tambah itu. Namun, kalau kita belajar sungguh-sungguh, salib abad pertama, salib yang dimana di atasnya Yesus pernah mati atau disalibkan, ternyata bentuknya nggak seperti yang biasa kita lihat dalam bentuk kalung-kalung atau dalam bentuk anting-anting kita atau yang terpampang di depan gereja kita. Tampaknya nggak seperti itu. Penemuan-penemuan arkeologi menunjukkan bahwa salib itu bentuknya lebih mirip seperti huruf T, bukan seperti tanda tambah. Nah, itulah itu yang disebut dengan pra-understanding. Pengajaran-pengajaran dan gagasan-gagasan yang sebelumnya telah kita terima dan amat mempengaruhi pemahaman kita terhadap sebuah teks. Nah, yang namanya pra-understanding ini bisa berubah pada waktu berhadapan dengan penemuan-penemuan data baru yang lebih meyakinkan. Jadi contohnya hari ini, Anda yang 2 minggu yang lalu sudah mengikuti GW Jawab, pada waktu saya berbicara mengenai salib, mungkin di dalam pikiran Anda, ketika membaca Alkitab bukan lagi salib di dalam bentuk tanda tambah,
tapi salib yang menyerupai huruf T. Nah, itu jadi pre-understanding itu bisa berubah pada waktu berhadapan dengan penemuan-penemuan data-data baru yang lebih meyakinkan. Nah, itu pre-understanding. Selain pre-understanding, ada yang namanya presuposisi. Presuposisi itu agak berbeda dengan pre-understanding. Presuposisi itu lebih mengarah pada asumsi-asumsi dasar dari dunia yang kita pegang itu. Contohnya, kita sebagai orang-orang Pentakosta percaya akan keberadaan dunia yang tidak kelihatan, dunia supranatural, di mana di sana ada Tuhan, di mana di sana ada setan, di mana ada malaikat. Nah, kita percaya akan adanya dunia supranatural seperti itu. Jadi asumsi kita asumsi. Tetapi ada orang-orang yang nggak percaya seperti itu. Ada orang-orang yang nggak percaya akan adanya dunia supranatural yang real bagi mereka, yang nyata bagi mereka, yang benar-benar ada bagi mereka adalah dunia yang natural saja, dunia yang bisa difahami dengan panca indera, dunia yang bisa diraba, dunia yang bisa dibahu, dunia yang bisa dilihat, dunia yang bisa disentuh, dunia yang bisa dirasa, hanya itu saja. Nah, jadi itulah sebabnya ketika mereka membaca teks-teks seperti katakanlah, oh ada orang yang kerasukan setan, bagi mereka orang yang kerasukan setan itu bukan berarti ada kekuatan supranatural yang menguasai dia, sehingga orang tersebut katakanlah memiliki perilaku yang aneh, perilaku yang tidak wajar. Jadi orang-orang yang punya asumsi bahwa yang ada itu hanya dunia natural, dunia supranatural itu ada, mereka memandang bahwa orang-orang itu hanya sakit jiwa saja. Nah, ini kita melihat bagaimana prasuposisi itu amat memengaruhi cara baca kita terhadap sebuah teks itu. Contoh yang lain lagi, ketika kita membaca sebuah teks, oh Yesus berjalan di atas air. Kita yang percaya akan adanya hal-hal yang supranatural bisa menerima hal tersebut. Tetapi ada orang-orang yang nggak mempercayai dunia supranatural, mereka mengatakan, oh itu hanya kelihatannya saja. Sebenarnya sih Yesus berjalan di tepi pantai, dari jauh kemudian kelihatannya seperti dia berjalan di atas air. Jadi orang yang melihat dari jauh seolah-olah melihat dia berjalan di atas air. Padahal kenyataannya Yesus tidak berjalan di atas air. Nah, kita melihat teksnya sama, tetapi difahami dengan cara-cara yang berbeda karena pembacanya juga memiliki prasuposisi atau asumsi-asumsi yang berbeda-beda. Dan sekali lagi, setiap orang dari antara kita itu membawa di dalam benak kita hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan baca, kemudian pahami, dan taati. Nggak usah ditafsir, nggak bisa seperti itu. Karena pada waktu kita membaca, pada saat itulah entah kita suka, tidak suka, entah kita sadar atau tidak sadar, kita sedang menafsir kitab suci. Oke. Dan itu juga ada keragaman di dalam berbagai tradisi Kristen. Tadi seperti yang telah saya bahas 2 minggu yang lalu, sebuah teks itu difahami beda-beda oleh berbagai macam tradisi gereja. Wahyu 20 contohnya, berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Ini gagasannya macam-macam. Ada gereja yang percaya Kristus nantinya, ada gereja yang percaya bahwa nantinya kalau dikaitkan dengan kedatangan Kristus, itu ada gereja yang percaya bahwa gereja itu Kristus itu datang sebelum kerajaan 1000 tahun, Kristus datang sesudah kerajaan 1000 tahun. Ada yang mengatakan, milenium itu hanya sekedar simbol, karena kan itu ditulis di dalam bagian dari kitab Wahyu yang sangat simbolik, yang penuh dengan lambang-lambang dan tidak boleh difahami secara harfiah. Di situ kita melihat ada berbagai macam penafsiran yang berbeda-beda. Nah, saudara-saudara sekalian, disitulah kemudian kita perlu pegangan untuk menentukan bagaimana seharusnya kita memahami sebuah teks. Nah, itulah pentingnya menafsir. Selain itu, minggu yang lalu kita juga belajar mengenai dual nature atau sifat daripada Alkitab yang ganda, sifat ganda daripada Alkitab. Maksudnya di sini adalah Alkitab itu 100% firman Allah, dan pada saat yang sama Alkitab itu adalah 100% karya manusia.
sebuah teks yang lahir di dalam ruang dan waktu yang khusus, dalam ruang waktu yang spesifik. Nah, itulah sebabnya karena dual natur, karena natur ganda daripada Alkitab inilah, maka kita perlu untuk memahami mana-mana yang bersifat universal, mana-mana yang tak dibatasi oleh waktu, dan mana-mana yang bersifat khusus dan dibatasi oleh waktu. Nah, itu loh. Nah, yang tidak dibatasi oleh ruang, yang tidak dibatasi oleh waktu, akan jadi prinsip yang berlaku bukan saja bagi mereka yang hidup pada zaman Alkitab, namun juga berlaku bagi mereka-mereka yang hidup pada zaman-zaman yang berikutnya, termasuk di dalam zaman di mana kita hidup. Nah, sementara yang partikular atau time bound, yang sifatnya khusus, yang sifatnya dibatasi oleh waktu, hanya berlaku pada waktu itu saja. Nah, itu bisa saja berlaku bagi mereka, namun tidak perlu diterapkan bagi kita. Nah, itulah, jadi dual natur daripada Alkitab inilah yang mengharuskan kita untuk melakukan penafsiran, supaya kita bisa memilah-milah mana yang berlaku bagi saya, mana yang tidak berlaku bagi saya. Nah, itu loh. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, pada malam ini sudah saya memberikan semacam ringkasan untuk detail-detailnya. Anda bisa baca, Anda bisa buka kembali di YouTube sesi pertama, itu detail sekali yang ada di sana. Jadi malam ini dalam katakanlah 7 menit pertama ini saya sengaja untuk mengulang kembali untuk menyegarkan ingatan Anda. Nah, sekarang saya akan bawa Anda pada sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini saya akan bawa Anda kepada sebuah metafor. Metafor itu harus seperti apa ya? Seperti sebuah gambaran, untuk menggambarkan proses membaca dan menafsirkan Alkitab. Supaya Anda itu gampang ikuti, saya perlu sesuatu yang bisa seperti sebuah jembatan yang bisa menolong Anda memahami sebuah proses pembacaan dan penafsiran Alkitab. Dan metafor untuk menggambarkan proses membaca dan menafsirkan Alkitab itu sebenarnya sudah pernah saya tampilkan 2 minggu yang lalu, namun malam ini saya tampilkan lagi dan saya akan bahas dengan lebih detail. Nah, saudara-saudara sekalian, proses pembacaan dan penafsiran Alkitab itu dapat digambarkan di dalam gambar yang semacam ini. Gambar ini saya pinjam dari buku yang ditulis oleh Scott Duval dan Daniel Hayes, judulnya Grasping God's Word, memahami firman Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, proses membaca dan memahami kitab suci itu gambarannya seperti ini. Seperti sebuah perjalanan, katakanlah suatu perjalanan dari katakanlah sebuah kota yang berada di masa yang lalu. Jadi ini seperti kita melakukan perjalanan menembus waktu ya. Nah, jadi di sini ada kota mereka adalah mereka-mereka yang hidup di dalam zaman Alkitab, baik itu di dalam zaman Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Nah, sedangkan di sini adalah kota di mana kita ada di sini. Jadi ada mereka di sana dulu, itu di nomor 1, dan kemudian di sini di nomor 5 ada kita di sini sekarang ini. Jadi kita perlu melakukan perjalanan sebanyak 5 tahap, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, baru nomor 5. Jadi kalau kita sudah sampai nomor 5 ini, berarti proses penafsiran itu sudah tuntas. Jadi kita mulai dari nomor 1, dari kota di mana mereka hidup dulu, dan kemudian kita harus menyadari ada semacam sungai. Ada semacam sungai yang memisahkan dunia kita di sini, sekarang ini, dan dunia mereka di sana dulu. Nah, jadi ada sungai ini, ada sungai yang memisahkan. Sungai yang memisahkan kita itu bisa jadi sungai budaya,
sungai bahasa, sungai waktu, sungai situasi, dan banyak lagi yang lainnya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan sesudah sungai ini yang ketiga adalah ada yang namanya prinsip jembatan prinsip jembatan apa ya, principalizing. Jadi membuat sebuah prinsip, membuat suatu jembatan agar kita bisa menarik prinsip-prinsip, prinsip-prinsip atau pesan-pesan yang bukan saja berlaku bagi mereka yang hidup di sana dulu, namun juga berlaku bagi kita sekarang ini. Nah, kemudian yang keempat adalah, saudara lihat di sini ada peta. Jadi sesudah kita mendapatkan katakanlah pesan utama dari sebuah teks, nah kemudian kita konsult dengan peta. Peta di sini adalah kita berbicara mengenai apa? Kita berbicara mengenai pengajaran-pengajaran dari bagian-bagian yang lain dari Alkitab. Jadi ketika kita sudah bisa mengekstrak prinsip, jadi kalau kita sudah bisa melewati di sini, kita dapat prinsip. Nah, dapat prinsip-prinsipnya. Namun prinsip-prinsip ini perlu kita uji dengan bagian-bagian Alkitab yang lain. Jangan sampai prinsip yang kita dapatkan di sini ternyata berkontradiksi, berlawanan dengan bagian-bagian yang lain yang diajarkan oleh kitab suci. Kalau berlawanan, ya perlu dipikirkan ulang. Kalau perlu, ya dibuang. Diambil saja yang tidak bertentangan dengan bagian-bagian dari Alkitab yang lain. Lah, kalau sudah selesai di sini, sudah melewati langkah yang keempat ini, berarti kita sudah sampai pada titik aman. Prinsipnya kita sudah dapat, baru yang kelima ini kita berbicara mengenai aplikasi, penerapannya. Penerapannya di dalam hidupku sebagai ibu rumah tangga apa? Penerapan dari prinsip ini di dalam kehidupanku sebagai manajer, sebagai bos bagaimana? Penerapan prinsip ini sebagai pelajar, sebagai mahasiswa bagaimana? Dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira yang disebut dengan journey atau perjalanan untuk membaca dan memahami kitab suci. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi sekali lagi ini adalah dan kemudian kita perlu mengukur apa itu sungai, dan kemudian principalizing bridge, dan kemudian kita konsultasi dengan pengajaran-pengajaran Alkitab yang lain, baru kemudian kita sampai kepada penerapannya di kota kita. Nah, jadi itu gambarannya seperti itu. Dan sekarang izinkan saya untuk istilahnya dalam bahasa Jawa mereteli. Mereteli itu maksudnya ya mulai ya menganalisa satu demi satu atau memilah-milah satu demi satu. Ya, oke, mari kita lihat yang pertama. Jadi prinsip yang pertama tadi adalah kita perlu memahami teks di dalam kota asalnya. Jadi kita perlu memahami teks di sana dulu, teks yang diberikan pertama-tama kepada mereka oleh Tuhan. Jadi step pertama ini atau langkah pertama ini adalah kita berusaha untuk memahami teks di dalam kota asalnya. Pertanyaan yang harus kita tanyakan di dalam step pertama atau langkah pertama ini adalah apa makna dari teks tersebut bagi penulis dan pembaca mula-mula. Jadi kita mencoba untuk memahami makna dari teks tersebut bagi penulis dan pembaca mula-mula. Apa sih maksudnya? Makna teks tersebut bagi penulis dan pembaca mula-mula. Contohnya kata suam-suam kuku di dalam Wahyu pasal 3, surat kepada jemaat di Laodikia. Apa sih maksudnya? Apakah suam-suam kuku ini berbicara mengenai termometer rohani seseorang, sesuatu yang biasa kita dengar di khotbah-khotbah pendeta-pendeta populer, suam-suam kuku yang mereka pahami, ya kehidupan Kristen yang setengah-setengah, itu. Kehidupan Kristen yang Senin Kemis, tidak panas dan tidak dingin, tidak berkobar-kobar untuk Tuhan, namun tidak menolak Tuhan sama sekali, berada di tengah-tengah. Nah, apakah itu maksudnya? Kalau kita belajar dari
pemahaman kitab Wahyu, itu maksudnya bukan seperti itu. Suam-suam kuku itu tidak berbicara mengenai sesuatu yang terkait dengan termometer rohani seseorang, seperti yang biasa digambarkan oleh pengkhotbah kontemporer masa kini. Ya, Tuhan itu, mereka kan kadang-kadang dengan semangat berbicara, Tuhan itu senang dengan orang yang selalu menyala-nyala, rohnya yang menyala-nyala. Dan Tuhan itu tampaknya juga senang juga pada orang yang ya katakanlah ya menolak dia sama sekali. Mungkin mereka bisa mengutip contoh dari Paulus, orang yang menolak Tuhan, namun kemudian akhirnya terima Tuhan. Itu. Jadi Tuhan itu nggak senang dengan orang yang tengah-tengah, suam-suam, Senin Kemis. Gitu loh. Apakah itu maksudnya? Apakah Senin Kemis ini punya konotasi yang lebih baik daripada yang dingin? Nah, tampaknya bukan itu. Kalau Anda memahami Wahyu pasal 3, kalau saudara memahami geografi kota Laodikia, saudara bisa memahami bahwa kota Laodikia itu terletak di antara dua kota. Satu kota namanya Hierapolis di atasnya, dan satu kota lagi Kolose di bawahnya. Kota Hierapolis itu terkenal karena air panas yang punya khasiat obat, sementara kota Hierapolis itu, kota Kolose yang ada di bawah itu terkenal oleh sumber air dingin yang segar. Jadi kita melihat bahwa ketika penulis kitab Wahyu mengatakan engkau tidak panas, engkau tidak dingin, tampaknya ini mengacu pada keberadaan dari dua kota tetangga. Dari kota Laodikia, Hierapolis, dan Kolose itu terletak di dalam satu lembah yang namanya Lembah Likus, sekarang terletak di daerah Turki. Ya, jadi suam-suam kuku ini artinya apa? Kota Laodikia itu tidak punya air panas yang punya khasiat obat, seperti yang dijumpai di Hierapolis. Orang yang gatal-gatal berendam air di sana, sembuh dari gatal-gatalnya. Kota Laodikia juga tidak punya sumber-sumber air dingin yang seger seperti yang ada di Kolose. Jadi ketika dikatakan tidak dingin dan tidak panas, itu artinya jelas. Artinya apa? Kota Laodikia itu adalah kota yang tidak punya guna. Tidak ada gunanya. Beda dengan kota Hierapolis. Punya air panas, mengandung khasiat obat, kan ada gunanya. Demikian pula kota Kolose, punya air dingin, musafir-musafir yang kehausan, bisa meneguk air yang dingin itu, dan menikmatinya dengan penuh syukur. Dan kita melihat Kolose punya guna, tetapi di Laodikia, yang adanya adalah air yang suam. Mereka tidak punya sumber air yang segar, mereka tidak punya sumber air yang panas, yang adalah air yang mengalir dari atas, yang telah menempuh sekian kilometer dan jadi suam di kota Laodikia. Air yang tidak ada gunanya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Memahami teks di dalam kota asalnya. Kita bertanya apa makna dari teks tersebut bagi penulis dan pembaca mula-mula. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan di dalam step 1 ini? Di dalam langkah pertama ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ya kita harus membaca teks tersebut dengan cermat. Jadi baca Alkitab, baca bagian yang akan Anda pelajari, bagian yang Anda akan khotbahkan, bagian yang Anda akan bawakan renungan itu dibaca dengan cermat. Dan kemudian kita melakukan observasi. Gimana melakukan observasinya? Minggu depan itu kita akan pelajari. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pengamat, bagaimana kita bisa menjadi seorang observer yang bagus. Dan kemudian sesudah itu kalau bisa saudara bisa mempelajari konteks sejarah dan sastranya. Nah, disinilah kita perlu bantuan dari buku-buku yang lain. Kalau saudara punya Alkitab yang namanya Alkitab penuntun, biasanya di bagian awal dari katakanlah sebuah kitab itu dijelaskan konteks penulisan kitab ini seperti apa. Contohnya kitab Efesus, kitab Kolose, kitab Filipi, itu ditulis pada saat Rasul Paulus itu dipenjara di Roma.
Nah, di situ dari mana kita tahu? Ya, kalau kita punya Alkitab penuntun, gitu loh. Kalau kita nggak punya Alkitab penuntun, kita saat ini pun di internet kita bisa gampang mendapatkan data-data seperti ini. Kita tinggal aja kok ketik konteks sejarah, katakanlah kitab Filipi. Nah, itu kita bisa mendapatkan data-data itu dengan baik. Sekarang gampang sekali. Dengan adanya handphone di tangan kita yang tersambung internet, kita bisa mendapatkan konteks sejarah daripada kitab yang akan kita pelajari, kitab yang akan kita khotbahkan, kitab yang akan kita jadikan bahan renungan, itu bisa kita dapatkan di situ. Dan kemudian buatlah kalimat yang menyatakan makna dari perikop tersebut bagi penulis dan pembaca mula-mula. Jadi kalau kita berbicara mengenai Filipi contohnya, kan Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi pada waktu kita membuat kalimat seperti ini. Yang Paulus maksudkan adalah ya gitu. Katakanlah Filipi pasal 4 ayat 13. Yang Paulus maksudkan dengan segala perkara kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku itu adalah titik-titik. Nah, itu. Kalau kemudian kita melihat di dalam kitab Injil, katakanlah dalam kitab Injil, kita ketemu Yesus yang sedang katakanlah mengajar katakanlah sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya. Nah, di situ kita bisa mengatakan membuat kalimat yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan ini adalah titik-titik. Nah, jadi kita selalu orientasinya adalah bagi mereka dulu. Bagi mereka dulu di sana. Ini yang disebut dengan step one. Itulah sebabnya kalau saudara lihat di sini gambar yang tampil di hadapan Anda adalah kota-kota kuno, orang kuno di zaman dulu, saudara-saudara sekalian. Ya, oke. Nah, sekarang yang berikutnya, langkah yang kedua, step 2 adalah mengukur lebar dari sungai yang harus diseberangi. Jadi kadang-kadang sebuah teks itu bisa dengan mudah. Jadi sama seperti kita, saudara-saudara sekalian, di dunia ini. Ketika kita berhadapan dengan sungai, yang namanya sungai itu kadang-kadang lebarnya kan beda-beda. Ada yang katakanlah dari ujung sini ke sini, dari ujung sini ke ujung sini itu lebar sekali. Anda nggak bisa melompat, gitu. Anda perlu bantuan. Atau Anda mungkin harus berenang dulu. Tapi kadang-kadang ada sebuah celah, gitu. Sebuah celah yang katakanlah jarak antara sisi dengan sisi yang lain itu begitu sempit, sehingga Anda tinggal melompat aja sudah bisa sampai ke seberang yang sebelah sana. Nah, demikian juga ada beberapa bagian dari kitab suci yang bisa kita pelajari dengan ya gampang sekali. Karena gap atau sungai yang memisahkan masa kini dan masa yang lalu itu kok kayaknya tidak lebar-lebar amat sih. Jadi gampang lah bisa kita pelajari, bisa kita tangkap maknanya dengan gampang. Nah, itu. Nah, contohnya ya, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Nah, ini kan nggak terlalu sukar untuk difahami, tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Itu nggak terlalu sukar bagi kita untuk memahami hal semacam ini. Karena kalau saya gambarkan dengan sungai yang memisahkan di antara katakanlah dua bagian ini sempit, jadi orang tinggal melompat itu saja bisa. Tapi kadang-kadang ada sungai yang sangat-sangat jauh sekali, sehingga kadang-kadang kita perlu bantuan supaya kita bisa ngerti gitu. Nah, kita bisa menyeberangkan ke sana itu bisa menyeberang ke bagian yang lain itu dengan aman itu loh. Contohnya Anda ketemu Wahyu pasal 13, Anda ketemu perkataan 666. Lah, itu yang susah saudara-saudara sekalian. Lah di sini celah sungainya nggak lagi sempit, tapi celah sungainya lebar sekali. Karena ada perbedaan budaya,
ada perbedaan waktu, ada perbedaan ya macam-macam lah. Jadi itu yang perlu kita pahami di sini. Jadi ketika kita mengukur lebar dari sungai yang harus seberangi, pertanyaan yang hendak kita tanyakan adalah apa yang menjadi perbedaan di antara pembaca mula-mula dan kita. Itu loh. Jadi tujuan akhirnya seperti itu. Kita mencoba untuk menjawab perbedaan di antara saya dan mereka itu apa. Itu loh. Perbedaan di antara saya dan mereka itu apa. Nah, perbedaan itu kadang-kadang bukan hanya terkait dengan kultur, budaya, bukan hanya terkait dengan bahasa, bukan hanya terkait dengan waktu, bukan hanya terkait dengan situasi, tapi juga terkait dengan apa yang namanya covenant, perjanjian. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat teks-teks dalam perjanjian lama, mereka-mereka yang hidup dalam perjanjian lama, hidup itu di dalam apa yang namanya old covenant, perjanjian lama, sementara kita hidup di dalam apa yang namanya perjanjian baru. Jadi di dalam teks perjanjian lama dikatakan, ada teks yang mengatakan jangan datang di hadapan Tuhan, jangan datang di rumah Tuhan dengan tangan hampa. Di dalam masa perjanjian lama, di Old Covenant, itu kan tiap orang yang datang ke rumah Tuhan itu pasti membawa persembahan. Persembahannya bisa saja lembu, bisa saja domba, kalau orang miskin bisa saja burung tekukur. Nah, tapi mereka membawa sesuatu itu ke rumah Tuhan. Karena itu adalah aturan daripada Old Covenant. Nah, aturan daripada perjanjian yang lama. Nah, tapi sementara kita yang berada dalam perjanjian baru hari ini, kita tidak membawa lagi yang namanya lembu, sapi ke gereja, di GCL Rowing, enggak. Nah, karena apa? Karena kita tidak lagi hidup di dalam covenant itu, di dalam Old Covenant. Kita tidak lagi hidup di dalam perjanjian yang lama itu. Nah, itulah perbedaan-perbedaan. Jadi ketika kita ketemu teks ini, step yang kedua adalah kita mencoba untuk mencari perbedaan-perbedaan di antara pembaca kita, di antara pembaca mula-mula dan kita itu apa. Jadi yang harus kita lakukan ya jelas, perhatikan perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan waktu, dan perjanjian. Dan fokuskan pada perbedaan-perbedaan unik yang ditemukan di dalam teks yang khusus-khusus itu. Jadi, temukan perbedaan-perbedaan ini. Ya, ini penting sekali nih. Nah, tujuannya apa ya? Nanti akan kita lihat ketika kita masuk dalam step selanjutnya. Nah, step yang selanjutnya adalah membuat jembatan agar kita dapat menyeberang dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Step yang ketiga adalah menyeberangi jembatan pembuatan prinsip. Jadi pertanyaan yang harus kita jawab di sini adalah apa yang menjadi pesan utama dari perikop ini? Apa yang menjadi pesan utama, atau kalau dalam bahasa kerennya itu apa yang menjadi prinsip teologis? Prinsip teologis itu ya sebenarnya ya pesan utamanya apa? Waktu kita membaca Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 10, pesan utamanya apa? Itu. Nah, pesan utamanya apa atau prinsip teologisnya apa? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab oleh kita. Nah, apa yang harus Anda lakukan di dalam step yang ketiga? Nah, ingat tadi, di dalam step yang kedua fokus kita adalah pada perbedaan. Perbedaan di antara dunia saya dan dunia mereka. Perbedaan di antara perjanjian saya dan perjanjian mereka. Perbedaan di antara bahasa saya dan bahasa mereka. Perbedaan di antara situasi saya dan situasi mereka. Itu step 2. Nah, sekarang di step 3 adalah kita berusaha untuk mengenali kebalikannya. Kemiripannya apa? Kemiripannya di antara pembaca mula-mula dan pembaca masa kini. Nah, itu yang coba kita kenali. Yang mirip yang di sebelah mana, gitu loh. Yang hampir sama di kehidupan mereka dulu di sana dengan kehidupan kita di sini sekarang ini apa. Nah,
Nah, perhatikan perbedaan-perbedaan dan kemiripan-kemiripan tersebut dengan cermat. Nah, persamaan-persamaan itulah yang nantinya akan menjadi prinsip teologis yang sifatnya sementara. Nah, jadi, dan tuliskan prinsip teologis tersebut dengan menggunakan present tense, dengan menggunakan kalimat masa kini. Bukan lagi, kalau tadi kita bicara Efesus pasal 1 ayat 10, kalau di dalam prinsip yang pertama, kan Anda gunakan ini ya, apa yang dimaksud oleh Paulus. Jadi, Efesus 1 ayat 10, Paulus maksudkan adalah begini, begini, begini. Itu step 1. Tapi kalau di dalam step 2, itu kita bukan lagi berbicara mengenai Paulus, kita berbicara mengenai sebuah prinsip yang sifatnya menyeluruh, bukan hanya bagi Paulus, tapi juga bagi siapa saja, termasuk kita yang hidup di dalam dunia masa kini. Makanya penulisan prinsipnya, kalau dalam bahasa Inggris itu harus menggunakan present tense. Kalau di dalam bahasa Inggris di step 1, di dalam step 1, itu past tense, bentuk waktu lampau. Kalau sekarang di dalam step 3, nah, yang harus kita pakai adalah menggunakan bentuk waktu sekarang. Jadi mungkin kita bisa mengatakan berdasarkan Efesus 1, Tuhan ingin agar apa gitu. Jadi ya, sesuatu yang sifatnya terkait dengan present tense atau bentuk waktu masa kini. Nah, yang namanya prinsip teologis yang Anda buat ya di dalam step 3 ini itu harus ada dalam teks. Nah, maksudnya direfleksikan, ada di dalam teks. Jadi betul-betul ada. Kalau orang nyari, prinsip itu ditemukan dalam teks. Nah, ini kadang-kadang banyak pengkhotbah yang membaca sebuah teks, namun mengambil prinsip yang tidak ada di dalam teks tersebut. Salah seorang rekan saya dulu waktu studi di seminari mengatakan ini pengkhotbah yang akrobatik. Pengkhotbah yang akrobatik itu adalah membaca sebuah teks A, namun kemudian dari teks tersebut diambil prinsip yang berbeda. Jadi prinsip yang dia khotbahkan itu bukan dari teks yang dia baca, tapi dari teks yang lain. Akrobatik namanya. Nah, kata teman saya seperti itu. Jadi yang namanya prinsip teologis itu harus ada di dalam teks itu, harus berasal dari teks itu. Jadi kalau kita membaca Efesus, ya apa yang ada di dalam Efesus itu yang Anda keluarkan. Bukan Anda ambil katakanlah dari Hosea lah, atau dari Wahyu lah, nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian prinsip teologis itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak terikat pada situasi khusus, timeless ya. Jadi berlaku kapan saja, bukan hanya bagi mereka yang hidup dulu, namun juga bagi mereka yang hidup sekarang dan juga yang akan hidup nanti di masa yang akan datang. Jadi prinsip teologi atau pesan utama yang hendak kita ekstrak, yaitu harus seperti itu. Ada dalam teks, timeless, tidak dibatasi oleh waktu, dan kemudian tidak dibatasi oleh budaya, suprakultur. Jadi bukan hanya berlaku kapan saja, timeless, namun juga berlaku di mana saja. Itu berlaku bagi orang yang tinggal di Jawa, berlaku bagi orang yang tinggal di Palestina, berlaku bagi orang yang dulu tinggal di Efesus, berlaku bagi orang yang nanti akan tinggal katakanlah di New York pada tahun 2050. Tidak dibatasi oleh budaya. Dan kemudian relevan bagi pembaca mula-mulanya, relevan bagi pembaca aslinya, dan juga relevan bagi pembaca modern. Kalau kita terapkan di dalam hidup kita sekarang ini, itu relevan juga bagi kita yang hidup sekarang ini. Ya, jadi setiap katakanlah pesan yang akan kita jadikan itu yang namanya jadi poin utama atau amanat teks dari sebuah khotbah, yaitu sifatnya harus seperti ini. Jadi nggak boleh hanya berlaku dalam budaya tertentu saja. Nah, itu loh. Oke.
Yang keempat tadi kita sudah lewat ya, ini kotanya sudah, sungainya sudah, jembatannya sudah. Yang keempat sekarang kita lihat ini ada orang lihat gambar peta. Ya, peta ini apa? Itu maksudnya kita perlu konsultasi dengan peta Alkitab. Jadi pertanyaan yang hendak kita tanyakan adalah bagaimana prinsip teologi atau bagaimana pesan utama yang kita temukan tadi itu cocok nggak, sesuai nggak dengan bagian-bagian yang lain dari Alkitab. Jadi cocok nggak? Ada kontradiksi nggak? Dengan kata lain, apakah prinsip yang Anda dapatkan itu konsisten dengan bagian Alkitab yang lain? Contohnya, Anda membaca di dalam kitab Timotius, di situ dikatakan wanita tidak boleh mengajar. Di sana dikatakan wanita tidak boleh ngajar. Dan kemudian Anda mengatakan, oh prinsipnya di sini wanita tidak boleh ngajar. Tapi pada waktu Anda lihat di dalam bagian-bagian yang lain dari Alkitab, loh, ternyata di dalam bagian yang lain dalam kitab, di dalam tulisan Paulus saja, kita bisa mendapatkan data, loh, kok Paulus bisa mengizinkanlah orang-orang seperti Priscilla. Priscilla kan wanita, tapi kok Priscilla diizinkan untuk ngajar? Kan berarti kalau kita membuat sebuah prinsip, dan kemudian kita konsultasikan dengan bagian-bagian yang lain dari Alkitab, nggak cocok. Nah ini kemudian prinsip ini harus kemudian kita dalam tanda kutip ya harus kita eliminir menjadi sebuah ajaran. Nah, jadi seharus selalu dilihat contoh yang lain. Di dalam hari-hari ini banyak orang yang bergumul dengan isu LGBTQ, bergumul dengan isu-isu mengenai hal yang terkait dengan lesbian, homoseksual, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, khususnya di dalam kitab Roma, kita melihat bahwa hal semacamnya, bukan hanya dalam kitab Roma, sebenarnya di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama juga ada semacam larangan, ada semacam perintah untuk tidak melakukan perilaku-perilaku seperti itu. Perilaku-perilaku lesbi, homoseksual di dalam perjanjian lama dianggap sebagai dosa yang keji. Nah, kemudian ketika kita mau menarik bagian tersebut, kita lihat bagian dari Alkitab. Nah, ternyata kita melihat kesaksian yang hampir seragam. Paulus di dalam Roma juga katakanlah memandang perilaku-perilaku homoseksual, perilaku lesbi itu sebagai sesuatu yang berdosa, sesuatu yang terlarang. Jadi kita melihat prinsip yang konsisten dengan bagian-bagian Alkitab yang lain. Dan kemudian temukan apakah ada bagian-bagian lain dari kitab suci yang menambahkan wawasan atau kualifikasi pada prinsip tersebut. Jadi prinsipnya ditemukan. Contohnya seperti yang tadi saya katakan, jangan bertemu Tuhan, jangan masuk ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Itu prinsipnya. Prinsip yang sama, praktis juga dipertahankanlah di dalam perjanjian baru. Hanya kemudian ada kualifikasi yang lain. Kalau di dalam perjanjian lama, karena itu terkait dengan Taurat, karena terkait dengan aturan-aturan Israel kuno, dalam perjanjian lama, tidak membawa sesuatu tidak dengan tangan yang hampa, itu berarti ya membawa korban binatang. Mereka yang kaya ya boleh membawa lembu, boleh membawa domba, yang miskin yang boleh membawa burung tekukur. Nah itu. Nah, lalu gimana ini di dalam perjanjian yang baru ini? Di dalam perjanjian yang baru ini prinsipnya sama. Kita datang kepada Tuhan itu dengan membawa persembahan. Namun persembahannya bukan lagi persembahan yang seperti di dalam perjanjian lama, ada kualifikasi. Roma 12 ayat 1 berbicara mengenai persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak perlu lagi lembu, domba, burung tekukur. Tetapi kita perlu untuk mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada
Allah. Nah, jadi jika prinsip Anda valid, maka prinsip tersebut seharusnya sesuai atau berkorelasi dengan bagian Alkitab yang lainnya. Nah, jadi kalau prinsip ini valid, maka sudah pasti mendapatkan konfirmasi dari bagian-bagian yang lain, mendapat peneguhan dari bagian-bagian yang lain di dalam kitab suci. Itu step 4. Nah, step yang kelima itu memahami dalam konteks sendiri. Ini step terakhir. Kalau sudah ketemu prinsip sudah ketemu pesan, nah pesan ini tinggal diterjemahkan sekarang di dalam penerapan, di dalam aplikasi. Bagaimana orang Kristen masa kini bisa menghayati pesan atau prinsip teologis yang tadi kita temukan. Prinsip teologis yang sudah lolos ujian, katakanlah, konsultasi dengan bagian-bagian Alkitab yang lain itu. Ya. Jadi ini terkait penerapan bagaimana saya, katakanlah, sebagai seorang pendeta memahami, katakanlah, nanti contohnya Yosua pasal 9, itu. Yosua pasal 1. Bagaimana seorang guru di sekolah memahami teks tersebut? Bagaimana seorang ibu rumah tangga memahami teks tersebut? Bagaimana seorang mahasiswa memahami teks tersebut? Inilah yang kita lakukan di dalam step yang kelima ini, penghayatan. Bagaimana kita menghidupi teks yang diberikan Tuhan dulu di sana, di dalam kehidupan kita sekarang di sini. Nah, itulah yang saya sebut dengan interpretative journey, perjalanan penafsiran kitab suci yang terbagi atas 5 langkah, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya, Pak, itu kok kurang begitu konkret ya? Ya, kok kayaknya masih abstrak bagi saya. Kok kayaknya masih konsep-konsep saja bagi saya. Apa ada contohnya, Pak, supaya hal-hal yang konkret, hal-hal yang abstrak ini bisa menjadi lebih konkret? Ada. Jadi saya ajak Anda untuk melihat sebuah teks yang terdapat di dalam kitab suci dan coba kita lakukan apa yang kita sudah pelajari bersama-sama. Kita ikuti langkah-langkah dari journey atau interpretative journey ini. Oke. Kita ambil sebuah teks yang terdapat dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 sebagai studi kasus, sebagai contoh bagaimana gambar ini diterapkan di dalam proses pembacaan yang konkret. Oke, kita lihat Yosua 1 ayat 1 sampai 9, saya bacakan teksnya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu?
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, kita ikuti proses sesuai dengan gambar. Step 1. Langkah pertama, apa makna teks tersebut bagi pendengar mula-mula? Sebenarnya ini sebuah teks yang nggak terlalu susah untuk difahami. Jadi apa yang menjadi makna dari teks bagi pendengar mula-mula? Ya, yang kita dapatkan adalah Tuhan memerintahkan Yosua, pemimpin baru Israel, yang menggantikan Musa untuk meneguhkan dan menguatkan hatinya, karena ada hadirat Tuhan yang menyertai mereka. Yosua juga harus menaati dan merenungkan hukum Taurat supaya ia berhasil dalam misi penaklukan tanah perjanjian. Nah, itu yang bisa kita temukan di dalam langkah pertama, gampang sebenarnya. Ini kan firman Tuhan pada Musa, pemimpin baru. Punya tugasnya menaklukkan tanah Kanaan. Tugas yang tidak gampang. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan Yosua untuk teguh, hatinya kuat. Itu. Kenapa teguh dan kenapa Yosua harus teguh dan kuat? Karena ada hadirat Tuhan yang menyertai mereka. Dan kemudian ada perintah juga supaya Yosua taat dan merenungkan Taurat. Karena ini adalah syarat untuk keberhasilan dalam misi penaklukan tanah perjanjian. Itu step 1. Step 2. Step 2 itu kita tadi berbicara mengenai sungai. Nah, apakah perbedaan? Jadi yang menjadi penekanan di dalam step 2 adalah perbedaan di antara pendengar mula-mula atau penulis mula-mula dengan kita. Itu apa perbedaannya? Nah, katakanlah pendengar mula-mulanya kan Yosua. Nah, Yosua itu pemimpin Israel, sementara kita bukan. Ya toh? Kita bukan pemimpin Israel. Tapi Yosua pemimpin Israel. Beda. Nah, Yosua pemimpin Israel, saya bukan pemimpin Israel. Katakanlah saya gembala sidang, saya pemimpin jemaat El Roi, tapi saya bukan pemimpin Israel, saya bukan pemimpin sebuah bangsa. Jadi ada perbedaan. Kita juga tidak terlibat di dalam misi penaklukan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Beda. Selain itu kita tidak berada dalam ikatan perjanjian yang sama. Yosua hidup di dalam masa perjanjian lama. Yang dia kenal adalah perjanjian lama. Sementara kita tidak lagi diikat oleh perjanjian lama. Kita hidup di dalam ikatan perjanjian baru. Sudah beda. Nah, itu step 2. Step 3 kita lihat. Step 3, ketiga adalah apa yang menjadi prinsip teologis atau yang menjadi pesan utama di dalam perikop ini. Ya, yang kita mau tarik adalah sesuatu yang istilahnya yang sejajar, sesuatu yang mirip. Apa yang berlaku bagi mereka dan apa yang berlaku bagi kita. Nah, apa yang valid bagi mereka dan apa yang valid bagi kita. Dan prinsip ini seperti yang tadi kita pelajari itu harus sifatnya timeless, tidak dibatasi oleh waktu. Harus bersifat suprabudaya, berlaku di mana saja. Jadi bukan hanya berlaku kapan saja, tapi berlaku juga di mana saja. Dan bagi siapa saja, seperti Coca-Cola. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, apakah yang menjadi prinsip teologis atau pesan utama dalam perikop ini? Ya, untuk melayani Tuhan dengan efektif dan berhasil dalam tugas yang diamanatkan kepada kita harus hidup dalam hadirat Tuhan yang akan memberi kita kekuatan dan keteguhan hati. Nah, ini prinsip yang berlaku bukan hanya bagi Yosua, namun juga berlaku bagi saya. Juga berlaku bagi Martin Luther yang hidup 500 tahun yang lalu. Jadi, ini prinsip yang sifatnya timeless, tidak dibatasi oleh waktu. Untuk melayani Tuhan dengan efektif dan berhasil dalam tugas yang diamanatkan pada kita harus hidup dalam hadirat Tuhan yang akan memberi kita kekuatan dan keteguhan hati. Dan prinsip ini kan nomor 3 harus ada di dalam teks itu. Ini ada di dalam teks itu. Kita tidak import. Kita tidak mengimpor dari bagian yang lain, tapi kita keluarkan dari teks itu, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Nah,
Nah, yang kedua, di samping itu kita harus taat pada firman Allah dan merenungkannya siang dan malam. Lah, ini kan sebuah prinsip yang berlaku bagi mereka dan juga berlaku bagi kita. Kita juga perlu untuk taat, kita juga perlu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam agar kita bisa berhasil. Nah, itu prinsip yang sama gitu. Step 3. Step 4, apakah prinsip teologis yang kita tarik tersebut atau pesan utama tersebut cocok atau sesuai dengan pengajaran seluruh bagian Alkitab yang lain? Tampaknya sih iya. Tidak ada bagian-bagian yang lain dalam Alkitab yang bisa istilahnya bertentangan dengan apa yang sudah kita tuliskan dalam step yang ketiga. Bagian-bagian yang lain dari Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa hadirat Allah dapat menjadi sumber kekuatan dan keteguhan hati. Nah, di dalam perjanjian lama, hadirat Tuhan dikaitkan dengan tabernakel dan bait Allah, namun dalam perjanjian baru, hadirat Tuhan dikaitkan dengan berdiamnya Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya yang telah bertobat. Nah, di sini kita lihat, kita bisa teguh, kita bisa kuat, oleh karena kita yakin ada Roh Tuhan, ada hadirat Tuhan. Sama seperti Yosua di masa yang lalu, bisa teguh, bisa kuat, karena ada hadirat Tuhan. Dan juga dorongan-dorongan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan BB, juga secara konsisten mendorong agar orang-orang memperhatikan dan menaati firman Tuhan. Jadi apa yang kita simpulkan sementara tadi, ternyata tidak mendapatkan bantahan, tidak mendapatkan tentangan dari bagian-bagian yang lain dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu kita bisa masuk dalam step kelima. Yang kelima adalah bagaimana orang Kristen masa kini menghidupi prinsip teologi itu. Bagaimana orang Kristen masa kini menghidupi prinsip teologi tersebut. Dan ada banyak sekali penerapan yang dapat dilakukan dari apa yang sudah kita temukan. Berikut adalah beberapa yang disarankan. Luangkan lebih banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan dengan membaca Alkitab secara konsisten. Mendengarkan podcast yang dapat dipercaya. Atau mendengarkan musik penyembahan. Itu adalah penerapan-penerapan. Supaya kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bisa kita baca melalui kitab suci. Firman Tuhan yang kita dengar melalui khotbah-khotbah di podcast. Firman Tuhan yang dilakukan melalui nyanyian-nyanyian. Nah, itu kan penerapan dari masa kini. Konsisten, cocok. Betul. Kemudian, contoh yang lain lagi penerapan. Jika Tuhan memanggil Anda dalam pelayanan yang baru dan menakutkan, seperti Tuhan memanggil Yosua dalam pelayanan yang baru dan menakutkan, menaklukkan tanah Kanaan. Kita mungkin tidak diminta untuk menaklukkan Kanaan seperti Yosua, tapi bisa jadi kita disodori Tuhan. Suatu pelayanan yang baru dan menakutkan. Contohnya mengajar sekolah minggu di kelas 4. Ya. Apakah kita bisa berani? Ya. Kalau kita gentar, ya kuatkan diri Anda. Karena ada hadirat Tuhan yang penuh kuasa. Nah, itu contoh-contoh penerapan. Contoh yang lain, jika Anda berada dalam posisi kepemimpinan gereja, sadari bahwa kepemimpinan Kristen yang sukses itu membutuhkan kekuatan dan keberanian yang mengalir dari hadirat Tuhan. Nah, ini contoh-contoh penerapan. Nah, jadi kesimpulan pelajaran pada malam ini, ya ada 5 langkah yang perlu dilakukan di dalam proses penafsiran Alkitab. Langkah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau langkah itu kemudian kita mau klasterkan, jadi langkah nomor 1 itu termasuk di dalam observasi. Langkah nomor 2, 3, 4 itu termasuk dalam langkah interpretasi atau penafsiran. Langkah yang kelima itu termasuk dalam area aplikasi. Nah, dengan demikian saya akhiri presentasi saya pada malam ini.